أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات ربي عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan sekarang ini tentang asuransi. Alhamdulillah, ini pertemuan pertama kita setelah kita melalui puasa bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita di bulan Ramadan. Wa idh yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail selesai membangun Ka'bah. Setelah selesai membangun Ka'bah, maka mereka berdua berdoa, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami, wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Taqabbal minna innaka antas samiul alim, terimalah dari kami, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Setelah beramal, walaupun Nabi, dia tetap berharap agar Allah menerimanya. Dan setelah beramal, walaupun Nabi dan walaupun amalnya amal soleh, tetap meminta agar Allah mengampuni dosa-dosanya, karena khawatir amalannya di waktu-waktu sebelumnya tersebut pada membangun Ka'bah dan amalan lainnya tidak sesuai seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita, baik Ramadan, setelah Ramadan, dan sebelumnya. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan mengampuni kita atas kekurangan, kelalaian dan kealpaan kita dalam beribadah kepadanya. Ya. Ibu sekalian, kita telah menjelaskan tentang gharar, tapi secara ringkas saja kita ulangi sebentar, dan mohon mic-nya ibu didekatkan ibu ya, biar kedengaran jawabannya, karena ini ulangan kan ya. Gharar dalam jual beli hukumnya apa ibu? Bolehkah atau haram? Haram, Ustaz. Haram, Masya Allah. Gharar dalam jual beli hukumnya adalah haram. Haramnya riba telah pernah kita bahas, dan haramnya mutlak. Tidak pernah riba dibolehkan kecuali dalam keadaan darurat. Bagaimana dengan haramnya gharar? Atau gharar apa? Apa itu gharar? Sebelum kita menjelaskan lebih banyak tentang gharar, apa itu gharar? Ketidakjelasan dalam akad, Ustaz. Masya Allah. Ketidakjelasan dalam akad. Ganti-gantian yang ujian ibu, kayak ibu sendiri yang ujian, ganti-gantian kasih mic ke yang lain. Ketidakjelasan dalam akad hukumnya haram. Kalau riba, mutlak riba diharamkan, sedikit banyak, kecuali dalam keadaan darurat. Walaupun pinjam 10 juta dilebihkan 100 ribu atau dilebihkan 10 ribu, tetap namanya adalah riba dan diharamkan. Bagaimana dengan gharar? Apakah gharar mutlak diharamkan? Jawab. Silahkan dibuka catatannya, boleh.
unsur gharar tidak mutlak dilarang karena gharar dalam pemberian hadiah dibolehkan. Ya, gharar tidak mutlak diharamkan. Dalam satu kondisi dibolehkan, diantaranya pada saat memberi hadiah. Bila akadnya bukan akad yang jual beli, bukan akad tukar menukar, tapi hanya sebagai akad hadiah, ya, maka gharar dibolehkan. Begitu ibu, ya, ya. Bagaimana kalau ibu berkumpul dan bersepakat masing-masing bawa hadiah dan dibungkus dalam bungkus yang rapi dan tidak ada tahu isinya kecuali ibu sendiri. Lalu ibu saling bertukar kado ini. Ini kan hadiah. Bagaimana? Boleh atau tidak? Anda silakan. Boleh ibu? Boleh? Tidak boleh. Masya Allah. Kenapa tidak boleh ibu? Kan ini bertukar hadiah. Tadi katanya hadiah gharar boleh. Silahkan ibu. Karena jika dibungkus nilainya itu berbeda, Ustaz. Jadi saling merugikan. Atau saling menguntungkan. Ada yang dirugikan juga, Ustaz. Oh iya. Ini akadnya hadiah atau tukar menukar lagi sekarang? Ibu-ibu? Karena akadnya tukar menukar, jadi tidak boleh. Tidak boleh, betul, Masya Allah. Sekarang akadnya bukan hadiah. Kalau hadiah di satu pihak kan. Tapi dalam satu majelis, mana kado anda? Ini kado saya, mari kita tukar. Ini namanya bukan hadiah, tapi tukar menukar barang yang tidak jelas isinya. Walaupun masing-masing redho. Karena Allah tidak meredhoi dan Rasulullah tidak meredhoi jual beli yang mengandung unsur gharar. Jelas ya ibu? Ya, ini yang pertama, bahwa gharar tidak mutlak diharamkan. Dan inilah nanti yang akan kita lihat solusi dari sebuah akad asuransi yang diharamkan agar bisa menjadi syariah. Nah, nanti akan kita bahas. Sekarang ini kondisi pertama, bila gharar itu berbentuk hadiah, hukumnya boleh. Dia ada 4 ibu. Coba sebutkan 3 lagi kapan gharar dibolehkan. Buka catatannya boleh ibu. Buka bukunya juga boleh. Boleh kan ujian open book, ada ujian open book. Iya, betul. Saya ngajar di beberapa kampus, sebagian minta, Pak Ustaz kita ujian open book. Open book, ya udah, saya kasih jawaban yang tidak ada di buku. Mereka berpikir boleh open book, tapi kalau ibu alhamdulillah open book dan jawabannya ada di buku. Baik. Silahkan ibu-ibu. Belum ketemu Ustaz catatannya. Bukunya, kalau bukunya belum ketemu juga. Alasan, Masya Allah, itu paling bagus alasannya. Catatannya hilang dan lupa juga. Baik, buku, ya ada yang punya buku? Belum beli? Enggak apa-apa kalau belum beli. Belum di kopi juga. Baik. Ada ibu yang punya buku, tolong lihat di bukunya. Ini penting ibu. Dari kaidah ini kita akan menjelaskan beberapa gharar yang dibolehkan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bila kita tidak mengetahui, kan kita katakan, oh ini ada ghararnya, tidak boleh. Ada gharar tidak boleh. Sehingga kita akan susah hidup. Sudah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dan Nawawi bahwa bila gharar mutlak diharamkan, kita tidak akan bisa hidup. Tidak bisa kita hidup. Apalagi dalam kehidupan modern seperti sekarang ini.
umumnya barang-barang elektronik, bisa nggak kita ketahui isi di dalamnya? Tidak kan? Bahkan disegel dari dalamnya sebagian. Kalau kita buka segelnya, dianggap kita tidak dapat garansi lagi. Silahkan Ibu. Yang pertama, akadnya jual beli diharamkan. Kalau hadiah boleh. Terus yang kedua, hadiah promosi langsung Ustaz. hadiah juga kan namanya Ibu ya. Atau kemarin baru satu kita jelaskan. Ya baru satu Ustaz. Oh Masya Allah, ini paling bagus. Alasan yang paling bagus. Karena baru satu maka kita tahunya baru satu kan. Kita lanjutkan lagi kapan gharar itu dibolehkan. Selanjutnya gharar dibolehkan bila nisbahnya atau rasionya di dalam akad tersebut kecil. Kalau kecil ghararnya boleh. Kalau ghararnya besar boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau ghararnya besar tidak boleh. Kalau kecil boleh. Ini dijelaskan oleh para ulama bahwa tidak mungkin gharar mutlak diharamkan. Berbeda dengan riba. Riba walaupun pertambahannya 5 rupiah, ada pecah 5 rupiah, 100 rupiah atau 200 rupiah atau 1000 rupiah ya, tetap riba namanya dan diharamkan. Tapi gharar yang sedikit dibolehkan. Maka gharar yang banyak hukumnya adalah haram. Jelas Ibu? Jelas. Seperti yang kita contohkan tadi, seperti yang kita contohkan tadi ibu beli rumah umpamanya. Dijelaskannya agak gentengnya dari apa? Dari kayu atau baja ringan. Kemudian atap gentengnya yang apa kan namanya? Dindingnya dari apa? Kemudian kusennya dari apa? Kayu atau kusen aluminium dan lain-lain. Dijelaskan atau tidak? Atau besi pondasinya dari apa? Dijelaskan atau tidak? Kalaupun dijelaskan oleh dia kan tertutup kalau seperti pondasi berapa meter ke dalamnya, kita tidak bisa melihat kan. Ini mengandung gharar atau tidak ini? Mengandung gharar tapi jumlahnya sedikit, nisbahnya, rasionya dalam sebuah akad sedikit, maka hukumnya dibolehkan. Sama juga dengan kita membeli saham sebuah perusahaan. Ya, atau teman kita punya usaha kurang modalnya, lalu kita ingin beli sahamnya, ingin menambah modalnya, memasukkan saham kita. Ya, aset dia sekarang sekitar umpamanya 100 juta. Kita ingin menambahkan saham 50 juta. Berarti kita memiliki 50% dari keseluruhan. Tapi yang 100 juta, 50 juta tadi, tahukah kita barangnya apa saja? Tahu atau tidak Ibu? Tidak tahu kan? Ketika kita menjual bagian dari saham kita 50% tadi 30% ya, 33% ya, sepertiga 30 dari 150 juta, sepertiga tadi kepada orang ya. Ini prospek usaha teman saya ini bagus. Kalau Anda mau nih sekarang saya jual kepada Anda 75 juta. Lalu dia bertanya temannya, ini usahanya bidang apa? Paling dia bisa menjawab di bidang ini. Bisakah dijelaskannya dengan rinci asetnya satu persatu? Tidak kan? Ya. Tetapi di sini tetap ada unsur gharar kan Ibu. Tetapi ini gharar yang dibolehkan karena unsurnya sedikit. Gharar yang dibolehkan karena unsurnya sedikit.
Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa gharar ini unsurnya sedikit atau banyak? Bagaimana kita mengetahuinya? Kita mengetahuinya dengan al-'urf, adat istiadat. Bila para pakar menjelaskan, oh ini mah sedikit ghararnya, boleh. Sedikit ghararnya boleh. Sama seperti orang yang kalau dia beli kelapa muda, ya pernah dia bilang saya tanya, ini gimana kamu nentuin kelapanya? Ini bagus nggak bagus? Kan belinya per truk. Iya, biasanya saya cuma buka terpalnya, saya lihat dari atas, itu saya bisa tebak ini banyak isinya atau banyak airnya. Ya. Bagi dia berarti ghararnya besar atau kecil ini? Kecil. Maka hukumnya boleh. Bila ghararnya kecil, maka hukumnya boleh. Tapi bila ghararnya besar, tidak boleh. Baik. Untuk menentukan besar kecilnya, kembalikan kepada orang yang berpengalaman di bidang tersebut untuk menentukan ini besar atau kecil, nisbah atau rasio ghararnya. Baik. Ini yang keberapa nih, Ibu? Yang kedua kan ya. Tadi dalam akad hadiah, kemudian bila akadnya jual beli tidak boleh, bila hadiah boleh. Kemudian yang kedua, bila jumlah ghararnya sedikit boleh, bila jumlahnya besar tidak boleh. Kemudian yang ketiga ya Ibu, bila ghararnya mengikut dalam sebuah akad yang boleh. Jadi ada dua di sini, ada gharar, ada yang tidak gharar. Ada gharar, ada yang tidak gharar. Dan status akad yang mengandung gharar ini mengikut kepada yang tidak mengandung gharar. Maka hukumnya dibolehkan ghararnya karena mengikut kepada yang boleh. Jelas bentuknya nih Bu. Kalau kita ingin beli janin dari sapi unggul ini, sapi perah yang unggul ini, masih bunting kita beli, tapi kita syaratkan nanti diterima kalau dia lahir ya. Ini gharar atau tidak ini? Gharar kan? Gharar. Karena sapinya kita nggak tahu apakah jantan atau betina, kemudian apakah cacat atau sehat, kita tidak mengetahuinya. Andai pun bisa kita ketahui dengan peralatan modern umpamanya, tapi kan kita tidak bisa memastikan apakah nanti dia lahir dalam keadaan selamat, tidak cacat, atau dalam keadaan cacat. Kita tidak bisa memastikan. Oleh karena itu dia mengandung unsur gharar, maka dilarang. Rasulullah melarang an bai'il madamin. Rasulullah melarang menjual janin yang di dalam perut induknya. Kalau yang diinginkan oleh si pembeli adalah janinnya. Tapi kalau yang dibeli oleh pembeli induknya yang sedang bunting, boleh atau tidak? Boleh atau tidak Ibu? Boleh. Karena sekarang status janin ini mengikut kepada induknya. Kan gak mungkin beli induknya saja tanpa janin ya. Tidak mungkin membeli induknya saja tanpa janin. Dalil yang membolehkan hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Man ibta'a nakhlan qabla an tu'abbar fa thamaratuha li al-mushtari lil-mubta'. Fa in kana ba'da an tu'abbar fa thamaratuha lil-ba'i'." Bukankah Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum matang?
Dilarang atau tidak ibu? Dilarang, ada larangan Rasulullah SAW. Nah, Nabi SAW an bai' thimar. Alhamdulillah. Nah, Nabi SAW an bai' thimar qabla buluwi salahiha. Bahwa Nabi SAW melarang menjual belikan buah-buahan sebelum matang. Dalam hadis yang pertama tadi bahwa Nabi mengatakan saya membeli kebun yang di sana ada pohon kurmanya sebelum dikawinkan. Setelah dikawinkan, maka buahnya nanti milik penjual, kecuali si pembeli mensyaratkan bahwa buah menjadi milik pembeli. Berarti Rasulullah membolehkan menjual kurma sebelum matang, karena baru saja ini dikawinkan, belum matang dia. Ya. Rasulullah membolehkannya karena status jual beli kurmanya ngikut kepada jual beli kebun. Ngikut kepada jual beli kebun. Oleh karena itu Rasulullah SAW membolehkannya. Dari sini maka kita katakan bahwasanya bila gharar tersebut mengikut dalam akad yang boleh, maka hukumnya adalah boleh. Sekarang ini kaidah yang keberapa ini ibu? Yang keberapa? 3 ya. 3. Sekarang kaidah yang keempat. Ini perhatikan baik-baik ibu, jangan sampai lupa. Dengan ini nanti kita akan bisa mencari solusi dari akad-akad yang haram karena gharar. Ya. Yang keempat, bila akad tersebut walaupun dia mengandung gharar, tetapi akad yang sangat dibutuhkan orang banyak, hajatun nas, kebutuhan orang banyak. Berbeda dengan riba, jangan disamakan dengan riba. Riba dain, riba hutang piutang, kebutuhan tidak bisa, walaupun orang banyak ingin membutuhkannya. Siapa orang banyak yang tidak butuh rumah, tidak butuh kendaraan, tidak butuh lain-lain yang dengan riba butuh. Tapi apakah kebutuhan itu menghalalkan riba dain? Tidak. Berbeda dengan gharar. Gharar bila untuk hajat orang banyak, kebutuhan orang banyak, maka hukumnya menjadi dibolehkan. Seperti kalau kita beli semangka atau beli telur atau beli buah-buahan yang tidak kelihatan dari luar isinya busuk atau tidak, ya, atau membeli wortel yang masih di dalam tanah, atau membeli singkong yang masih di dalam tanah. Ya, biasanya mereka beli dengan cara ini, saya beli semua singkong ini harga sekian. Ini mengandung gharar atau tidak ini ibu? Mengandung gharar kan? Mengandung gharar. Telur pun mengandung gharar, bisa nanti busuk dan tidak bagus. Semangka juga bisa nanti semangkanya bagus, bisa jadi tidak bagus juga. Dan singkong tadi juga demikian, bisa jadi banyak hasilnya, bisa jadi sedikit hasilnya, padahal harga sudah ditetapkan. Maka tetap mengandung unsur gharar, tetapi ini gharar dibolehkan karena kebutuhan orang banyak. Kalaulah diwajibkan si penjual, kamu pecahin dulu telurnya, nanti kalau bagus saya beli, kalau enggak mau dia kan. Berarti hajatun nas, kebutuhan orang banyak tidak akan bisa berlangsung bila gharar ini diharamkan. Ya, maka dengan demikian hukumnya menjadi boleh. Berbeda dengan riba. Maka riba dain, kita telah pernah jelaskan tentang riba, ada 2 makna. Riba dain dan riba al-bai'. Untuk riba dain, maka tidak pernah sekalipun juga dibolehkan kecuali darurat. Ingat 4 hal nih ibu. Ingat ibu. Baik. Ada yang bisa mengulang? Silakan ibu diulangin yang 4 kaidah tadi dalam gharar.
horor yang diperbolehkan dalam Islam adalah: satu, akadnya berupa hadiah bukan berupa jual beli. Iya. Kedua, bila rasio atau nisbah dalam akad kecil. Iya. Kemudian yang ketiga, bila horornya mengikut dalam sebuah akad yang boleh, maka hukumnya dibolehkan. Iya. Yang keempat, bila akad tersebut walau mengandung horor, tapi akad tersebut jangan disuguhkan oleh orang banyak. Iya. Baik. Dari sini kita akan menjelaskan tentang asuransi dan kita coba cari solusinya. Sebelum kita mencari coba tahu solusinya, kita ingin ketahui dulu bentuk asuransi itu bagaimana, kemudian bagaimana hukumnya, kemudian kalau memang diharamkan apakah ada solusinya ataukah tidak. Kemudian apakah asuransi yang syariah sekarang sudah merupakan solusi yang murni ataukah tidak. Kalau tidak, apakah kita ingin membuat asuransi syariah sendiri? Silahkan. Jelas Ibu? Jelas materi kita hari ini? Baik. Pertama akan kita jelaskan bagaimana bentuk asuransi bisa terjadi. Kata insurance kalau dalam bahasa Arab berarti takmin, artinya adalah keamanan, memberikan rasa aman. Memberikan rasa aman. Aman bagi siapa? Bagi peserta asuransi tersebut. Dia merasa aman kalaupun tabrakan mobilnya aman. Ya, nanti ada yang perbaikinya. Kalaupun patah tangannya aman, nanti ada yang nyambungnya. Kalau hilang nyawanya bisa aman juga. Aman keluarganya, tidak kemiskinan karena ada uang dari klaim asuransinya. Ya. Ini yang dimaksud dengan asuransi tersebut, yaitu secara bahasa, secara istilah, sejumlah uang yang diserahkan kepada pihak pengelola asuransi, ya, dengan jumlah yang tetap yang disepakati dari awal, baik jumlahnya dan berapa lamanya, kemudian dinamakan dengan premi. Kemudian bila risiko yang dipertanggungkan terjadi, maka si peserta yang telah membayar ini mendapatkan klaim ganti rugi. Dia mendapatkan uang jauh lebih besar seperti yang telah dijelaskan, jumlahnya dijelaskan dari awal. Kalau ini dapat ini, kalau ini dapat ini, kalau ini dapat ini, dan seterusnya. Ya. Begini kan yang asuransi itu kan Bu ya. Baik.